warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyatni Fauziah dari KPI 3B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Komunikasi Kelompok Organisasi yang diampu oleh Bapak Babay Barmawi, SAG MSI. Nah, materi kali ini yaitu tentang iklim komunikasi organisasi. Poin yang akan saya bahas di sini yaitu tentang iklim defensif atau tentang evaluasi. Sebelum kita membahas ke iklim defensif, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang iklim komunikasi organisasi. Iklim komunikasi organisasi yaitu istilah iklim di sini merupakan metafora. Kiasan adalah bentuk ucapan yang di dalamnya suatu istilah atau frase yang jelas artinya diterapkan pada situasi yang berbeda dengan tujuan menyatakan suatu kemiripan. Hal ini dikatakan oleh Fitch dan Fowler. Sakman mengatakan, satu kiasan dapat memberikan gambaran yang gamblang pada tingkat kognitif, emosional, perilaku, dan menyatakan suatu bagian tertentu pada tindakan tanpa menetapkan perilaku sebenarnya. Frase iklim komunikasi organisasi yang dapat menggambarkan suatu kiasan bagi iklim fisik. Kagiuri juga mendefinisikan iklim organisasi adalah kualitas yang relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami anggota-anggotanya. Hal ini mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu karakteristik tertentu dari lingkungan. Dalam komunikasi organisasi ini terdapat dua iklim, yaitu iklim defensif dan suportif. Sebelum saya menjelaskan ke poin inti yaitu iklim defensif, di sini saya akan menjelaskan dahulu apa itu iklim defensif dan suportif. Iklim defensif, defensive communication yaitu komunikasi perilaku bela diri yang ditunjukkan orang pada saat dirinya terancam ego, harga diri, atau status seseorang dalam keadaan bahaya oleh komunikasi orang lain. Pada saat terancam, orang secara defensif akan mendengarkan sehingga ia mendistorsi pesan-pesan yang didengarnya karena ia tidak mampu lagi menangkap secara tepat makna, motif, nilai, dan perasaan dari pengirim pesan. Ia akan lebih sibuk mencari cara-cara dan juga menyusun taktik-taktik terbaik untuk membela dirinya. Maka, komunikasi defensif ini akan kehilangan efektivitas dan efisiensi karena ditandai oleh banyak distorsi yang salah pengertian, salah sasaran, bahkan rasa kecurigaan yang ada. Kemudian ada iklim suportif, yaitu atasan yang mampu menciptakan iklim suportif di dalam kegiatan komunikasi. Ia mampu menempatkan diri sejajar dengan karyawan, kemudian bicara terbuka dan spontan sehingga pesan-pesan evaluatif dalam komunikasi ini dapat diterima secara wajar, yakni sebagai permintaan informasi dan tidak menimbulkan sakit hati. Nah, dalam iklim defensif yang tadi sudah saya jelaskan itu meliputi evaluasi, kontrol, strategi, netralis, superioritas, dan juga kepastian. Nah, sedangkan iklim suportifnya itu meliputi deskripsi, orientasi masalah, spontanitas, empati, persamaan, dan profesionalisme. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu poin dari iklim defensif, yaitu tentang evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Evaluasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi mengenai kinerja sesuatu.
Nah, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif terbaik dalam membuat keputusan. Evaluasi ini merupakan pengukuran dan perbaikan suatu kegiatan, seperti membandingkan hasil kegiatan dan menganalisisnya. Evaluasi merupakan pengukuran atau perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang telah direncanakan. Nah, dari situlah tujuan evaluasi tersebut terencana yang telah dibuat dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat terselenggarakan. Dapat diartikan juga bahwa hasil evaluasi itu sendiri dimaksudkan untuk perencanaan kembali, lalu berfungsi sebagai administrasi dan fungsi manajemen yang terakhir, yaitu mengkombinasikan dan mengumpulkan data dengan standar yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam evaluasi di sini terdapat pemeriksaan, kritikan, celaan, atau cakaman. Ujian yang berlebihan di depan orang lain juga dapat menimbulkan tidak enak. Dipertanyakan alasan, motivasi, atau standar kerja oleh atasan. Jadi, evaluasi artinya penilaian terhadap orang lain, memuji atau mengecam. Dalam mengevaluasi, kita mempersoalkan nilai dan motif orang lain. Bila kita menyebutkan kelemahan orang lain, mengucapkan betapa jelek perilakunya, meruntuhkan harga dirinya, kita akan melahirkan sikap defensif. Nah, dalam evaluasi juga berhubungan dengan iklim suportif, yaitu deskripsi. Deskripsi ini lebih menggambarkan sesuatu daripada menilai atau mengevaluasi orang lain. Sikap menggambarkan yaitu dimaksudkan lebih kepada penyampaian perasaan dan persepsi tanpa adanya maksud untuk menilai. Sikap menggambarkan digunakan setelah komunikator bercerita, maka komunikan akan menanggapi cerita tersebut dengan menyampaikan kata-kata yang menenangkan komunikator tanpa menilai atau mengevaluasi dan tidak menghakimi. Nah, dari pertanyaan yang diajukan dan diterima sebagai pencari informasi ini bukan teguran mengenai perasaan, pandangan, dan juga peristiwa yang terjadi. Permintaan informasi ini disertai perasaan yang jujur dan mempermudah penerima isi pesan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.